Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Kalian pernah mendengar kata-kata misalnya, you should go, atau you must go. Apa sih bedanya mereka? Nah, bedanya itu adalah di penggunaan modalnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modal verbs. Nah, modal verbs ini adalah kata-kata yang dikombinasikan dengan suatu kata kerja utama atau main verb. Fungsinya adalah untuk menambah arti dari kata kerja utama tersebut. Misalnya, go. Go itu kan artinya pergi. Kemudian kalau ditambah should menjadi should go, itu artinya berubah. Misalnya, sebaiknya pergi. Misalnya, you should go now or you'll be late. Sebaiknya kamu pergi sekarang atau kamu nanti akan terlambat. Nah, kalau diganti menjadi can go, itu artinya kita memberikan izin. Misalnya, you can go now. Berarti kamu boleh pergi sekarang atau kamu boleh berangkat sekarang. Kemudian ada must go. Must go ini artinya adalah harus pergi. Jadi mengharuskan. Jadi dia lebih kuat daripada should go. You must go now, misalnya. Sering kita lihat misalnya di film-film action gitu ya. Jadi ada penggunaan must yang mengharuskan sesuatu dilakukan saat itu juga. Misalnya, you must go now. Itu misalnya pas tokoh utamanya misalnya dikejar-kejar sama penjahat misalnya. Nah, jadi dengan adanya perbedaan modal verb, artinya juga menjadi sedikit bergeser dari go, pergi. Kemudian rumusnya, seperti sudah kita lihat tadi, should, can, dan must ini diletakkan di depan kata kerja utama, yaitu go. Jadi, modal verb plus main verb. Jadi, modal verb diletakkan di depan main verb. Nah, lalu apa saja modal verb itu? Untuk memudahkannya, saya tulis di sini 3M plus 2W plus 2C plus 2S. Jadi, M-nya itu ada must, might, dan may. Kemudian W-nya itu will dan would. C ini ada can dan could, dan S ini ada shall dan should. Nah, lalu bagaimana penggunaannya? Oke, langsung aja yuk kita pelajari. Materi tentang modal ini bisa dipelajari di buku terbitan Damigo Books, kelompok penerbit Andaliman Books. Oke, yang pertama kita belajar tentang 4 aturan penggunaan modal verbs. Yang pertama adalah modal verb diikuti infinitive verbs tanpa to. Jadi langsung verb satunya saja. Misalnya ada should di sini. Langsung you should go. Tidak perlu you should to go, malah salah. Jadi langsung you should go. Oke, yang kedua adalah modal verbs tidak menggunakan tambahan s untuk subjek ketiga tunggal, yaitu he, she, maupun it. Jadi tidak ada tambahan s, meskipun subjeknya adalah he, she, atau it. Misalnya, subjeknya adalah it. Jadi, it should be here. Jadi, tetap should, bukan shoulds. Nah, kalau kata kerja biasa kan biasanya misalnya, it plays apa gitu. Jadi, play, kemudian ada tambahan s-nya. Tapi kalau ini, it should be here. Jadi, apapun subjeknya, bentuknya tetap biasa, tidak mendapat tambahan s atau is. Kemudian yang ketiga adalah modal verbs tidak mengenal tenses. Meskipun pada beberapa kasus tertentu, could bisa menggambarkan bentuk past dari can, ya, can, bentuk pastnya adalah could, dan would bisa menggambarkan bentuk past dari will, bentuk pastnya would pada beberapa kasus. Tapi hal ini tidak selalu benar karena could juga bisa bermakna
present maupun future. Kalau misalnya sedang makan, kemudian kita bertanya, could you pass the salt? Menggunakan could, tetapi bukan mencerminkan bentuk past tense. Jadi, lebih baik kita memahami masing-masing modal verb ini tanpa mengaitkannya dengan tenses. Yang keempat adalah bahwa modal verbs merupakan auxiliary verbs. Masih ingat kan auxiliary verbs itu untuk membuat kalimat negatifnya, kita menambahkan not di belakangnya. Misalnya, you shouldn't be here atau you should not be here. Jadi should, kemudian ditambahkan not. Kalau can, berarti cannot atau can't. Kemudian would, jadi wouldn't atau would not. Should, tadi menjadi shouldn't atau should not. Kemudian might not. May menjadi may not. Nah, ini ada perbedaan bentuk. Shall, kalau dinegatifkan, bukan shalln't, tapi shan't. Shan't atau shall not. Kemudian will, bukan willn't, tetapi won't. Won't artinya will not. Oke, yang kedua, untuk membuat bentuk pertanyaan, letakkan modal verbs di depan subject. Misalnya, should I tell him? What would you do if you're me? Jadi, sebelum subject, kita letakkan modal verbnya dulu untuk membuat kalimat pertanyaan. Ini juga sebelum subject, ada modal verbnya. Oke, kemudian apa saja fungsi dari modal verbs? Di sini kita punya 9 fungsi modal verbs. Yang pertama adalah asking permission atau meminta izin. Misalnya, can I ask you something? Can I ask you something? Bolehkah aku bertanya? Jadi meminta izin sebelum bertanya. Kemudian yang kedua adalah expressing possibility atau impossibility. Jadi, untuk menyatakan kemungkinan atau ketidakmungkinan. Tapi ketika kita tidak merasa yakin. Jadi misalnya, I might need it later. Mungkin aku akan membutuhkannya nanti. Atau aku mungkin membutuhkannya nanti. Jadi kita belum tahu, belum yakin apakah kita nantinya akan membutuhkan barang tersebut atau tidak. Jadi, I might need it later. Kemudian yang ketiga adalah giving advice atau suggestions, yaitu memberikan nasihat atau saran. Misalnya, you should exercise regularly. Sebaiknya kamu berolahraga secara rutin. Jadi artinya adalah sebaiknya. Memberikan saran, tapi tidak memaksa, jadi sebaiknya. Kemudian yang keempat adalah expressing certainty atau uncertainty, yaitu menyatakan keyakinan atau ketidakyakinan. Misalnya, I'm sure she'll be happy. Jadi, aku yakin bahwa dia akan bahagia. I'm sure she'll be happy. Nah, kemudian yang kelima adalah expressing probability atau probabilitas. Misalnya, so she should say yes. Kalau begitu, seharusnya dia mengiyakannya kan? Jadi, pembicara atau kita merasa ada kemungkinan bahwa dia akan menyatakan setuju. Jadi misalnya dari apa yang dia katakan terlihat sepertinya dia cenderung untuk menyatakan setuju dengan usul kita. Kita bisa bilang, so she should say yes. Jadi kita sudah melihat ada probabilitas di situ. Fungsi yang keenam dari modal verbs adalah expressing willingness or refusal, yaitu menyatakan kemauan atau ketidakmauan. Misalnya, ketika seseorang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan orang lain melakukan sesuatu. Contohnya adalah, they wouldn't let her. Mereka tidak akan membiarkannya. Jadi mereka tidak akan mengizinkan atau mereka tidak akan mau untuk mengizinkan orang ini. Kemudian yang ketujuh adalah making a request or offer, yaitu membuat permintaan atau penawaran. Misalnya, will you come with me?
maukah kamu datang bersamaku? Jadi will you come with me? Bukan menanyakan akan, tetapi dia meminta untuk kita datang bersamanya. Will you come with me? Maukah kamu datang bersamaku? Yang selanjutnya adalah expressing obligation, menyatakan keharusan. Ini sangat kuat, jadi pakai must. We must submit the task now. Kita harus mengumpulkan tugas ini sekarang, harus. Tidak bisa tidak, jadi keharusan menggunakan must. Misalnya, you must go now, or you'll be late. Kamu harus pergi sekarang, atau kamu akan terlambat. Jadi menyatakan keharusan. Kemudian yang terakhir adalah expressing ability atau inability, yaitu menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan. Misalnya, I can take it if you want to. Aku bisa mengambilnya kalau kamu mau. Bisa. Jadi, can menyatakan kemampuan. Kalau misalnya, I cannot take it. I cannot take it with me. Misalnya, aku tidak bisa membawanya bersamaku. Jadi, menyatakan ketidakmampuan. Tadi karena menggunakan cannot atau can't. Nah, di sini perhatikan ada catatan. Setiap modal verb memiliki arti atau fungsi lebih dari satu, tergantung konteks kalimatnya. Jadi misalnya, can, kita ambil contoh di sini, satu kata atau satu modal verb yaitu can. Contoh kalimatnya, can you help me? Ini menyatakan request. Jadi meminta bantuan. Kemudian, I can't talk to you at the moment. I can't. Ini menyatakan ability atau inability. Jadi kalau di sini karena ada not-nya, jadi menyatakan ketidakmampuan. Jadi kemampuan atau ketidakmampuan. Kemudian, it can't be true. No, it can't be true. Misalnya, I'm sure it's not true. Jadi maknanya sama. Jadi yakin, ketika kita yakin bahwa sesuatu itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin benar, tidak mungkin hal itu benar. Jadi kita bisa bilang it can't be true. Can't di sini menyatakan bahwa kita yakin bahwa sesuatu itu tidak benar. Kemudian kalimat yang keempat, kalau tadi kalimat yang pertama adalah can you help me? Ini meminta bantuan. Kalau sekarang can I help you? Ini menyatakan kita menawarkan bantuan kepada seseorang. Jadi offering help. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Kemudian yang terakhir ini saya ambil dari salah satu lirik lagu. Can I go where you go? Ini adalah asking permission. Dia bukan mempertanyakan apakah aku bisa pergi kemanapun kamu pergi, tetapi dia lebih meminta izin, asking permission, kepada orang yang dia tuju itu, apakah aku boleh pergi kemanapun kamu pergi. Jadi, apakah aku boleh ikut kemanapun kamu pergi. Jadi, can di sini beda fungsinya dari can di nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Jadi, untuk memahami arti dari suatu modal verb, sebaiknya kita belajar memahami konteks kalimatnya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang modal verb. Semoga tidak salah lagi ya dalam penggunaan modal verbs. Kalau kalian ingin berlatih lebih lanjut secara mandiri, kalian juga bisa menggunakan buku-buku yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.